Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kanvas saya dengan judul turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Okay, good. Yes. Dan topik pembahasan atau rumusan masalah yang pertama ada pengertian Polri, kedua tugas utama Polri, tiga isu yang membuat Polri dibenci, keempat awal kehancuran Polri, kelima dampak yang dialami Polri dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Terus keenam, cara kita menyikapi kasus ini sebagai pelajar. Dan terakhir, kesimpulan. Okay, good. Yang pertama, Polri. Apa sih Polri itu? Polisi merupakan kepolisian Republik Indonesia, adalah alat negara sipil yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna menjamin keamanan dalam negeri. Tugas utamanya meliputi patroli, pengaturan lalu lintas, penyidikan tindak pidana dan pembinaan partisipasi masyarakat. Ini tugas utama Polri. Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu dengan melakukan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawasan. Ketiga, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat untuk memberikan bantuan, pelayanan dan menjamin rasa aman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir, menjamin keamanan lalu lintas, yang dimana mengatur, mengawal dan menjaga kelancaran lalu lintas di jalan raya. Ini isu yang membuat Polri dibenci, ya karena yang ada melindungi tikus berdasi, korupsi, mengganggu pajak, ada yang disebutlah polisi tidur. Nah ini awal mula kehancuran Polri karena beliaulah dimana reputasi Polri ini turun drastis. Karena kan Bu, ini kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan Ferdy Sambo memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Antara lain, kasus ini membuat publik meragukan integritas dan profesionalisme Polri, terutama karena melibatkan petinggi institusi yang seharusnya menjadi contoh. Upaya menyembunyikan kebenaran dan rekayasa penyelidikan juga semakin memperparah pandangan negatif masyarakat. Nah, kasus ini juga membuka berbagai dugaan masalah lainnya dalam Polri, seperti jaringan konsorsium dan kekayaan yang tidak jelas sumbernya, yang semakin menggores citra buruk institusi. Nah, ini dampak yang dialami Polri dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka. Di antaranya ada menurunnya efektivitas penegakan hukum, yang dimana masyarakat tidak percaya akan enggan melaporkan kejahatan, memberikan informasi atau bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan, sehingga sulit mengungkap dan menuntut pelaku kejahatan. Kedua, kerusakan reputasi dan citra institusi. Polri menjadi objek kritikan publik, termasuk di media sosial dan tagline, serta upaya positif yang dilakukan sering dianggap tidak serius atau hanya sebagai gimmick. Hal ini juga berdampak pada citra negara secara keseluruhan di mata internasional, terutama dalam sektor pariwisata dan penegakan hukum global. Terus yang ketiga, meningkatnya beban kerja dan stres, di mana polisi harus menghadapi keraguan dan kritik yang lebih banyak, serta mungkin harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kredibilitas mereka, yang dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan motivasi. Terus dampak yang terakhir yang sangat dialami Polri yaitu sulitnya merekrut dan mempertahankan personel berkualitas. Otomatis calon anggota polisi yang berkualitas mungkin ragu untuk bergabung dengan institusi yang memiliki citra buruk, dan personel yang sudah ada juga bisa memilih untuk keluar. Ini cara kita menyikapi kasus ini sebagai pelajar. Yang pertama, melihat kasus dengan wawasan yang seimbang. Jangan terpengaruh oleh informasi tidak jelas atau ujaran kebencian. Pelajari fakta sumber terpercaya seperti laporan resmi pengadilan, siaran pers Polri yang tersertifikasi atau media massa berintegritas, untuk memahami baik sisi negatif kasus maupun upaya perbaikan yang dilakukan. Yang kedua, menghargai peran penting polisi.
Ingat bahwa sebagian besar anggota Polri bekerja dengan baik untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Jangan menggeneralisir kesalahan individu atau kelompok kecil sebagai kesalahan seluruh institusi. Terus berperilaku sebagai agen perubahan positif. Sebagai generasi muda, kita dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan polisi. Misalnya dengan menyebarkan informasi akurat, mengajak teman sebaya untuk tidak menyebarkan hoaks, dan mendukung kegiatan yang mempererat hubungan antara pelajar dan polisi. Yang terakhir, menggunakan hak dan kewajiban dengan bijak. Jika memiliki keluhan atau masukan, sampaikan melalui saluran resmi seperti layanan pengaduan Polri atau melalui sekolah yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Juga patuhi peraturan hukum dan dukung upaya polisi dalam menjaga ketertiban di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang terakhir ada kesimpulan atau saran. Ada dua aja sih. Yang pertama, pandai menyikapi berita hoaks yang beredar. Jadi kita harus pandai dalam bermedia sosial dengan menyikapi berbagai berita hoaks yang banyak beredar, seperti menjelek-jelekan aparat kepolisian. Karena sekarang ini banyak akun buzzer yang berfokus menurunkan kepercayaan netizen agar masyarakat semakin membenci integritas kepolisian Republik Indonesia kita. Yang kedua, jangan mudah merendahkan profesi seseorang, yang dimana kita harus memahami bahwa setiap pekerjaan memiliki peran penting dalam menjalankan sistem sosial dan ekonomi. Tidak ada profesi yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain. Jadi jangan mudah merendahkan profesi seseorang. Oke, good. Luar biasa, keren tulisanmu. Dari tulisan beberapa teman-teman kamu, baru ini yang spesial. Ya Bu, saya lama banget, saya effort banget nih. Oh iya, effort banget ya dengan adanya ini. Oke, keren. betul. Kasih aplaus. Teman-temannya kasih aplaus dong. Keren loh. Tampil terakhir tuh Bu, bukan berarti kita kayak gak bisa atau apa, cuman kayak apa ya? Terakhir bukan berarti kayak apa ya Bu? Gunanya tuh. Maksudnya terakhir gimana nih? Ya, terakhir tampil dulu Bu. Oh. Ya, terakhir tampil cuman hasilnya kayak wah gitu. Ya, iya. Tapi kenapa harusnya kamu tadi di depan teman-temanmu, Mbak? Ini keren banget tulisanmu ini. Karena kamu maksudnya begini, yang Ibu harapkan itu kan sebuah menulis sebuah fenomena yang menurut masyarakat awam itu bertanya-tanya kenapa bisa terjadi ini, mengapa bisa ini gitu kan. Nah, kamu tadi menulisnya dengan lengkap, itu luar biasa loh. Dan tidak semua bisa berpikir mau memberanikan diri menulis tentang polisi, ya kan? Karena kalau berani ya berurusan lagi dengan polisi kan gitu. Kalau pikir-pikir apa kali, saya kan mau jadi polisi Bu. Kenapa saya kayak ngambil kasus seperti ini kan? Jelas-jelas keungkit keburukan polisi. Oh gitu. Tapi justru itulah kita juga harus tahu keburukan polisi. Oke, Jadi good. kayak orang-orang tuh sudah nggak menganggap semua polisi itu negatif Bu. Oke, good. Oke, coba kamu ini tadi ada di reload tuh. Oke, baru kembalikan panahnya ke sini. Panahnya ke sana. Ada tadi beberapa kasus arah panahnya. Klik aja panah sana, tuju. Panah. Oke, lagi. Ada ini. Nah, ini bukan sebenarnya tadi. Isu yang membuat Polri itu dibenci, ada korupsi, melindungi tikus berdasi, kemudian makan uang pajak, polisi tidur. Polisi tidur, diam ditindas, bersuara dilindas, manusia dihabisi, tikus dilindungi. Kemarin pas demo yang ada ojol di. Oh ya, betul. Kalau yang di sana tuh apa itu? Richard Tim. Oh itu Bu, yang makan uang pajak kan Bu, itu fotonya di atas. Oh gitu. Oh yes. Oke. Ibu mau tentang pendapat kamu nih sehubungan dengan tulisanmu ini gitu ya. Dengan tulisanmu ini kan ada kasus terbaru di negara Republik Indonesia yang menurut Ibu tuh seolah masyarakat atau netizen itu akan kayak dicuci otak dengan adanya fenomena baru yang dilakukan oleh para tersangka. Bukan tersangka sih, pelaku kejahatan. Contohnya nih, baru-baru Ibu lihat di media sosial itu di Solo, di Jogja, itu kan ada sekelompok orang yang bawa celurit tuh, yang mau tawuran dengan warga. Nah, ada warga yang melerai
gara-gara dilarang warga, anggota yang bawa celurit tadi yang mau tawuran itu terbunuh gitu, karena temannya tadi gitu. Justru warganya itu yang sekarang sedang dipenjara, dan hari ini mulai keputusan memberikan pengadilan itu memutuskan dia akan dipenjara berapa tahun untuk masyarakat itu. Padahal kalau secara nyata ya, kita kan sebagai masyarakat inginnya hidup aman, tentram. Adanya tawuran itu berusaha untuk melindungi gitu kan, jadi ya dilerailah supaya tidak terjadi tawuran. Ternyata yang melerai malah dijadikan tersangka. Oh sama lah yang anu tuh Bu, Ya. yang pencuri itu Nah, kan suaminya yang iya. itu yang Begal. begal. Yang begal itu juga sama. Iya. Nah, itu kan fenomena yang seolah-olah kita ini sebagai netizen, seorang warga negara Indonesia, dengan adanya kejadian itu kayak harus berpikir nih, ini sebenarnya yang salah siapa? Ya kan? Nah, kalau menurut kamu sebagai seorang polisi harusnya kamu yang menulis tentang polisi harusnya bertindaknya yang mana seharusnya? Cuman dia itu kemarin sama ini pada saat meninggalnya, saya tidak belum jadi apa tuh yang tinggi yang Pangkatnya. saya berhentikan mobil kamu karena kamu menjarakan orang yang lain. Nah, Karena iya. dia cuma membantu istrinya. Nah itu. Kalau menurut versi Rasya sendiri bagaimana menghadapi itu? Itu kan kalau nggak salah kemarin Kapolresnya sudah dipecat atau pokoknya intinya diturunkan jabatan atau gimana gitu. Intinya dia sudah nggak ditugaskan jadi Kapolres di wilayah itu karena memutuskan orang yang salah. Itu sih bukan banyak sih, kayak kasus-kasus dimana kalau kita mau menolong seseorang malahan kita yang tersangka. Nah itu. Cuman itu kayak sudah sering terjadi, terus pasti pihak kepolisian kan Bu. Tapi saya masih bingung juga di situ sebenarnya, kenapa bisa orang-orang yang membantu nih jadi tersangka. Nah itu. Iya, Bu. Itu aneh dan Itu aneh. lalunya polisi Bu. Iya. Jadi kalau menurut versi kamu, kalau kamu nanti semoga Tuhan Iya, Bu. memudahkan kamu untuk mencapai cita-cita kamu menjadi polisi, misalnya hal terjadi seperti itu, apa yang kamu akan lakukan? Kalau misalkan misalnya dia sudah masuk anggota lah ya Bu. Tapi kalau saya menghadapi langsung seperti ini Bu, mungkin kayak saya selidiki dulu. Tapi Good. kan kita juga kayak harus patuh sama senior Bu. Oke, yes. Kalau Kan jadi bimbang. iya Bu, kalau misalnya senior nih kayak apa ya, kadang membela yang tersangka gitu Bu, kayak tadi dia malah yang menyalahkan yang membantu gitu Bu. Iya. Saya juga kayak kesulitan di situ Bu. Oke. Jadi saya masih mungkin memikirkan caranya biar bisa kayak kasus itu diusut lebih kayak supaya penyebabnya nih benar-benar kita ketahui Bu. Jadi nggak sembarang asal menjadikan seseorang itu tersangka Bu. Tapi kamu dengan adanya kasus-kasus polisi yang seperti itu seolah-olah tidak menjaga keamanan warga negara Indonesia, kamu masih tetap keinginan untuk menjadi polisi? Tetap sih Bu, karena saya tuh nggak mau jadi bagian dari yang jelek itu Bu. Oh Insya gitu, Allah. good. Karena Oke. itu polisi kayak gimana ya? Kalau dibilang orang setia, mungkin saya setia orangnya Bu. Oke. Ya, karena Insya Allah, dari amin. Dari awal saya masuk SMA sini Bu, saya kan dari lulus SMP itu sudah bingung mau lanjut SMK atau SMA. Saya sudah lulus kelas 9 langsung SMA. Tujuan saya cuma apa? Jadi polisi. Oke, Karena Oh, SMK bisa Bu, cuman dia Bisa. tuh ke satuannya tuh tamtama, pangkat polisi yang paling rendah Bu. Yang garis merah itu kalau tamtama kan dia langsung sering ditugaskan di lapangan. Iya. Terus tamtama nih bukan saya menjelekan ya Bu, Nah. kayak hina lah juga, sering dihina-hina masyarakat karena pangkatnya yang rendah lah, Iya. gajinya rendah juga Bu. Oke, kan good. sadar. Kalau itu Bu, gimana? Kuliah 4 tahun, daftar lewat namanya SIPS Inspektur, Intinya sekolah polisi apa sih Bu? Adalah SIPS gitu Bu, saya lupa sudah kepanjangannya. Nah itu kita harus kayak dapat gelar S1, tapi itu nggak sembarang Bu kalau kita mau masuk jadi perwiranya. Kayak jurusan kuliah yang kamu ambil tuh harus nyambung. Iya, betul. Sementara kan kalau saya lanjut kuliah Bu, kayak apa ya, biaya nih nggak terlalu. Ya, oke. Jadi kamu dengan adanya kamu berada di SMA ini, kamu berharap betul
untuk bisa masuk ke polisi dan menjadi polisi yang tidak seperti ini gitu Iya, ya? Bu. Karena kan saya tuh sering sudah dengar nih kayak Hmm. polisi tuh kok kenapa jadi polisi? Hmm. Polisi tuh kayak polisi apa lagi gini kan, Bu? Hmm. Justru Soalnya itu kalau- tantangan buat kamu ya? Saya sakit sih, Bu. Kalau- Sakit kena hina. Kalau ibu kan kayak ibu kan Eh, profesinya guru nih. iya, ha. Kalau kayak ada yang menjelekan terus Iya. ibu dengar langsung Iya, gitu kan. ha. Saya aja yang belum jadi polisi sudah kayak Iya, "Ah." iya, Terus betul. di dalam langsung saya Allah dalam pikiran cuma enggak saya ngomong masuk ya. Heeh. Apa sih SDM rendah saya bilang SDM rendah. Oh, gitu ya. Kan kalau orang berpikir kritis tuh enggak semua polisi Iya, jahat, Bu. betul. Bayangkan lah kalau polisi tuh enggak ada dalam satu hari lah. Ah. Kayak mana lah kayak rambu-rambu lalu lintas ini Iya, kayak betul. pasti kacau, Bu. Heeh, Terus iya. mereka nih kayak cuma lihat buruknya aja polisi Yes, terus, enggak pernah betul. kelihatan. Terus kalau ada polisi yang misalnya di sosial media memposting-posting Hmm. kebaikan, Bu, yang ada di komen lagi pencitraan. Oh Pasti gitu ya, Bu. ya, Iya, ya, kayak, ya, 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 itulah ya, tantangannya, Bu. ya. Jadi walaupun dengan kamu digempur, oke, Yang mau ke korban. ya, ha. Walaupun digempur dengan masalah-masalah dengan kepolisian yang seperti itu, tidak memudarkan kamu untuk, Honda, Bu. oh ya, Polisi. ya, gitu ya, tetap ingin jadi polisi ya. Misalnya gini nih, berikutnya lagi, slide berikutnya. Selanjutnya ke sini. Oh ya ini, kamu dengan ini kan memang setelah kejadiannya si Sambo, ini kan tiba-tiba polisi kredibilitasnya langsung mulai menurun gitu. Ya setelah adanya ini semua kasus ya ibaratkan negatifnya polisi Iya, terbuka langsung. semua Iya, gitu Bu. ya. Sehingga apa yang dilakukan polisi saat sekarang ya itu tadi akhirnya dianggap pencitraan. Ya gitu. Kalau kamu sebagai generasi muda, sebagai seorang pelajar yang sekarang ini di SMA, mungkin ada beberapa teman kamu yang juga ingin menjadi anggota Polri gitu. Dengan adanya isu-isu pemberitaan yang seperti ini gitu, bagaimana kamu memberikan motivasi positif buat teman-teman kamu untuk tetap berada di garis yang benar gitu, untuk menjadi seorang polisi? Jadi polisi aja, Bu ya. Iya, betul. Apa Dilihat yang lagi kamu kemarin pas berikan Awalnya motivasi? beres kemarin, Bu. Hah? Itu kan pas sosialisasi kan, Bu. Setiap guru tuh kan Nah, yang di sini di sebelah, Bu. ya, Di ha. kelas itu. Banyak ditanya cita-citanya yang mau jadi polisi, angkat tangan. Nah. Di situ banyak, Bu. Nah. Saya masih ingat-ingat muka-mukanya yang mau jadi polisi. Iya, iya, iya. Aha. Terus sampai sekarang nih pas mau lulus Tinggal sedikit. yang ada Fikri kemarin Bu di sini. Oh iya, ha. Ya, saya lihat kayak oh ini aja yang masih bertahan. Ah. Yang kayak Tapi waktu itu dia angkat tangan juga yang kamu temui dengan terakhir kemarin. sebagian ya sih, Bu. Tapi ada yang punya profesi baru gitu ya, yang Iya, Bu. tidak punya dia angkat tangan ternyata sekarang jadi pengen jadi polisi. Mungkin dia tuh kayak sudah terprovok lah, sudah ya kayak Nah. dengan isu-isu yang dilakukan Polri, jadi dia sudah Ada teman kamu yang satu circle atau bukan yang sekarang sudah tidak menginginkan jadi profesi polisi? Bukan. oh, salah satunya ya. Oh itu ya, salah satunya itu. tapi memang dia sih, Bu, tidak terlalu apa ya, tidak kayak ambisi betul, Bu, kayak Oh, saya gitu. mau jadi polisi. Oh, iya, Jadi kan itu otomatis gampang tuh kayak gampang terpengaruh lah kan. Betul Kayak betul. Iya. misalnya ada yang lebih baik gitu kan gampang ke situ. Iya, betul betul. Oke, jadi berbeda ya kalau menurut versi kamu berbeda sekali. Apa namanya? Apapun yang menggempur kamu dalam hal negatifnya pencitraan polisi, kamu tetap pada garis polisi, tapi saya bagian polisi yang lebih baik dari itu gitu ya. Oke, luar biasa. Pendirian saya, Bu. Tetap pada pendirian yang ada ya. Kamu berarti orangnya setia banget nih ya. Iya, Bu. Ya, oke, luar biasa Rasya. Semoga apa yang kamu inginkan, semoga Allah mudahkan dan tercapai dengan mudah ya. Amin, Bu. Amin, Meskipun amin. agak sulit. Oke, yes. Terima kasih. Silakan ditutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil makalah yang saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.